Halo, ketemu lagi dengan saya Iman Prabowo. Nah, ini yang terakhir karena update yang terakhir karena ruangan yang saya buat jadi studio untuk pengajaran bahasa itu udah selesai, udah dipasang semua busa telurnya di bagian pintunya juga udah. Nah, kemarin tuh sempat ada yang komen juga gitu. Kalau saya bilang kalau busa telur kayak gini nih, itu nggak terlalu meredam suara, dan kalau kalian mau lebih detail ada channel YouTube-nya My Studio peredam suara akustik, dan nanti saya kasih linknya ya, video dimana dia menjelaskan bahwa busa itu ternyata tidak meredam suara, dan saya setuju sebenarnya saya setuju banget dengan apa yang dia sampaikan, apa yang mereka sampaikan bener. Eh, Sebenarnya meredam cuman sedikit banget gitu loh, kecil banget gitu loh, jadi kayak kayak sayang uangnya gitu loh kalau kalian pakai gini untuk peredam suara gitu. Dan bukan cuman itu aja, kalau peredam suara itu ada tekniknya gitu loh, jadi kalian perlu teknik. Saya kemarin itu nonton video YouTube-nya siapa gitu, ada ahli gitu selama 1 jam, dia bilang cara masangnya itu juga ngaruh gitu. Kalau dia kasih contoh cara masang kayak gini, bahannya semua sama ya, cara masang gini, cara masang kedua, cara masang ketiga, cara masang keempat, mana yang lebih bisa meredam. Ternyata cara masang keempat dengan bahan yang semuanya sama gitu. Saya berarti memang, nah itu tekniknya itu yang kalian mesti tahu. Banyak orang yang ngaku-ngaku wah gue bisa ngeredamin suara, teman kalian mesti tahu juga kalian ada di mana gitu kan. Peredaman seperti apa yang kalian butuhkan. Kalau kemarin saya di Jakarta itu, sekarang kan saya di Pulau Bintan. Kalau kemarin saya di Jakarta itu rumah saya dempet banget dengan tetangga, dan termasuk tetangga ini juga nggak terlalu toleran. Kalau ada berisik sedikit mereka akan langsung lapor polisi. Dan kalau saya biasanya di Jakarta dulu saya main drum itu, nah kalau di sini penduduk sini lebih nggak masalah kalau berisik gitu loh. Cuman ada tetangga saya bilang ya jangan malam-malam aja mainnya, jam 11 malam berhenti lah gitu. Permasalahannya waktu dulu saya di Jakarta, saya main drum itu biasanya mulainya jam 12 malam sampai jam 4 pagi misalnya. Itu kan di saat-saat jam orang tidur kan. Kebayang nggak kalau misalnya saya main gitu peredamnya nggak bagus, terus orang berisik, wah itu bisa kacau banget gitu. Apalagi di lingkungan yang seperti itu. Jadi kalian mesti tahu juga lingkungan kalian, tetangga kalian kayak gimana, baik-baik nggak. Kalau saya main jam 1 pagi, jam 12 malam keras gitu boleh nggak gitu. Kayak gitu kan. Nah terus kemudian juga ada yang bilang, kemarin saya sempat buat video itu, terus bahwa kayak gini tuh cuman buat menghilangkan gaung atau reverb, terus juga lebih untuk acoustic treatment. Terus ada yang komen, oh kalau untuk gaung gitu mah mending masukin barang aja. Nah sekarang kalian lihat ruangan saya, barangnya banyak. Nah ini ada sedikit ini ya, kalau kalau saya ngomongnya lebih dekat sini, kalian akan lebih sedikit mendengar suara reverb ruangan. Suara reverb ruangan yang kalian dengar akan lebih sedikit karena suara saya dekat ke mikrofonnya gitu. Nanti saya akan coba jauh ngomongnya. Saya akan coba jauh di sana dan kalian akan bisa merasakan reverb ruangannya lebih gede. Oke, saya akan mundur. Saya akan mundur. Saya akan mundur. Nah, kalian lihat saya ngomong dari sini ya. Saya ngomong dari sini, kerasa nggak reverb ruangannya? Kalau saya sih pasti ngerasa ada reverb ruangannya di sini gitu loh. Jadi kayak ada reverbnya gitu. Ada, kalau orang awam bilangnya ada echo-nya gitu. Nah, itu kan padahal lihat kondisi ruangan saya udah cukup penuh kan ya, ada setrikaan, ada ini, ada cukup. Kita lihat ya. Tetap kalian bisa merasakan ada reverb ruangannya kan. Kalau kalian bandingkan dengan tadi waktu saya ngomong dekat situ, itu lebih nggak ada, lebih sekecil reverbnya, oke? Nah, sekarang kita lihat. Tapi kayaknya udah kelihatan ya kondisi ruangan ini kan. Nih, tuh. Oke, tuh. Lihat. Tuh. Tuh kan? Ada meja. Ini cukup penuh tuh. Yo, berantakan malah. Mau dimasukin apaan lagi di sini kita? Kayak gitu kan? Tetap kalian bisa merasakan
reverb ruangan kan. Nah sekarang kita akan keluar, bentar. Jadi kalau jadi balik lagi ke yang ini, saya taruh dulu di sini deh. Oke. Jadi nanti kalian akan melihat nih busa telur kayak gini. Dia sebenarnya lebih ke akustik ruangan gitu. Akustik treatment, pelakuan akustik treatment. Pelakuan akustik treatment itu apa sih? Supaya suara di dalam ini enak di telinga kita, didengarnya enak, nggak terlalu banyak echonya segala macam kayak gitu lah. Suaranya juga bisa lebih jelas. Nah sekarang kita akan keluar. Kalau keluar dan saya taruh ini kameranya di depan situ. Nah kalau keluar, ini kan prosesnya. Oh ya, saya jelasin dikit. Kalau di sini sebenarnya gini, saya taruh dulu di sini. Kalau saya ngomong, ketika saya ngomong, makin saya jauh dari, bentar, saya tutup dulu. Makin saya jauh dari situ, suara dari saya kan nyebar ke sini, dipantulin ke sana, terus ntar ada yang masuk ke mikrofon situ, sini. Nah itu yang sampai ke situ sama yang ke situ dia kecepatannya sampainya beda, sehingga nanti akhirnya akan mengakibatkan ya kayak delay ya, yang akhirnya kita kenal dengan nama echo gitu loh, mantul. Nah nanti kalau kita keluar, makanya kalau saya dekat ke sini itu karena saya dekat dengan mikrofonnya, itu suara saya reverbnya dia yang mental-mentalnya yang ke sana-sana, yang kena temboknya nggak akan terlalu lebih kecil gitu. Oke, seperti itu. Nah sekarang nanti kita akan lihat kalau di luar benar-benar di udara bebas, itu kan suara saya nggak dipantulin. Mau pantulin mana coba? Dia nggak ada ruangan soalnya. Kita coba yuk di luar. Jadi nanti kalian akan bisa bandingkan sendiri bahwa berbeda-beda ruangan itu hasil soundnya akan beda. Dan itu juga ada video yang bagus dari Sound on Sound yang judulnya beda ruangan, beda hasil sound drumnya gitu. Dan itu dia ngasih contoh beberapa ruangan yang berbeda, drumnya sama, drummernya sama, semuanya sama. Yang beda cuman ruangannya aja. Itu hasil rekamannya beda. Itu ada di grup saya. Masuk aja di grup Belajar Drum Iman kalau kalian pengen tahu. Banyak saya yang menerjemahkan. Kalian lihat ke sini udah ngerasain nggak sih? Tuh, ya kan? Di sini. Ya saya taruh di sini. Oke, tripodnya saya agak ke atas sedikit deh. Oke, nah miringnya. Oke, nah kalau di sini nggak ada reverbnya sama sekali gitu. Jadi kayak karena dia mau mantul kemana coba, ya kan? Jadi perbedaannya seperti itu gitu loh. Jadi sini nggak ada reverb, kalau saya dekat ke situ, semakin saya jauh juga tetap gitu kan. Nah, cek 1 2 3 tetap aja kan gitu kan. Jadi lebih saya dari. Sekarang kita akan masuk ke ruangan saya. Di situ yang baru udah selesai dikerjain. Jadi Oke. Nah, di sini aja kalian udah bisa ngerasain ada, ya kan? Udah mulai check mic, check mic, ya. Ya. Kerasa peredam, kerasa ada gemaknya. Oke, nah sekarang saya masuk di sini. Yeay. Nah, ini seperti kita lihat udah semuanya jadi. Tuh, ini pintunya yang kemarin tuh kan. Pintunya juga sekarang udah dikasih busa telur. Tuh, suara kendaraan, suara motor di luar masih kedengeran. Jadi ini sebenarnya nggak meredam. Ada meredam, cuman dikit. Sangat dikit. Dan itu kalian mesti tahu dulu kalau kalian mau membuat peredaman, mendingan nggak usah buat sama sekali. Kalau nantinya akhirnya misalnya hasilnya tidak memuaskan, itu kalian udah keluar banyak uang. Ini kan ditempel nih.
kalau ternyata nggak nggak memuaskan kalian, ini mesti dicabut, dan kalau ini dicabut rusak dong. Bahan-bahannya, materialnya banyak yang rusak dong. Iya itu jadinya. Oke, nah saya akan ngomong di sini. Eh, Kalian bisa merasakan bedanya antara di ruangan yang tadi, yang di ruangan yang banyak barangnya, dengan di ruangan ini nih nggak ada barang sama sekali tuh. Itu cuman kasa nyamuk doang. Tuh sama ini busa, potongan busa telur tuh nggak ada kan? Ini kosong. Tuh, saya akan taruh di ujung situ ya, si mikrofon ini, si kamera zoom Q4N. Saya akan taruh di sini dan saya akan ngomong dari ujung, sehingga kalian akan bisa, saya akan ngomongnya di ujung banget. Nah, kalian akan bisa melihat sendiri, mendengar sendiri, kira-kira suara saya di sana kedengeran ada reverbnya nggak dengan ruangan yang seperti ini. Kalau saya sih ngerasa ini lebih nyaman ya. Cuman memang masih ada sedikit gitu saya yang ngerasain di sini. Di situ nggak kedengeran. Tapi sebenarnya ini lebih enak buat saya, karena kalau waktu saya di Bogor, studio saya itu bener-bener dead room. Dead room itu artinya nggak ada reverbnya sama sekali gitu. Jadi kayak suara kita tuh kering gitu, kering, bener-bener kering gitu. Kalau suara kering kayak gitu, saya ngerasain enaknya kalau kita buat mixing gitu loh. Kalau kita mixing, kita take drum di situ misalnya, kalau kita mau nambahin reverb, itu kita bisa nambahin reverb kecil banget gitu. Misalnya kita sukanya reverbnya tipis banget, dari yang paling tipis kita bisa pakai. Sementara kalau ruangannya sudah ada reverbnya, itu kita nggak bisa ngilangin reverb gitu. Apalagi kalau ruangannya reverbnya udah gemak banget, kita nggak bisa. Nanti kita akan coba di kamar mandi ya, ruangan yang reverbnya gede. Nah, kalau kalian rekaman di ruangan yang reverbnya kayak reverb kamar mandi saya, nanti kita akan lihat itu reverbnya nggak bisa kalian ilangin di digital audio workstation kalian, di DAW kalian nggak bisa dihilangin gitu. Gue mau ilangin reverbnya, ya itu kan udah suara jadi kerekam di kamera kalian, jadi nggak bisa dihilangin gitu lah. Kalau makanya kalian perlu membuat ruangan yang dead room kalau kalian memang benar-benar pingin bisa punya kendali penuh gitu, ngasih reverbnya segimana banyak. Cuman ada ruangan-ruangan yang memang didesain ruangan drum, yang ruangan enak banget buat drum gitu. Nah, itu biasanya di satu ruangan itu dia cuman ada drum doang gitu, drum doang, satu ruangan itu isinya drum doang. Makanya kemarin ketika teman kita bilang, kalau mau biar nggak ada gemak mah, masukin aja barang. Nah, kalau di studio recording kayak gitu gimana? Mau dimasukin barang-barang ya nggak mungkin. Kita pasti akan melakukan acoustic treatment. Jadi ada perbedaan antara peredaman dengan acoustic treatment. Peredaman itu adalah membuat supaya suara yang di dalam nggak keluar, dan suara yang di luar itu nggak masuk ke dalam. Ya tuh kayak gitu tuh suara itu, saya barusan ngedengar ada suara motor lewat. Nah, kalau di studio saya yang di Jakarta itu peredamnya bagus gitu loh, sehingga suara motor, suara kendaraan di luar, padahal saya termasuk dekat dengan jalan raya juga, itu sama sekali nggak kedengeran. Cuman jeleknya dengan punya ruangan yang seperti itu ketika kita udah masuk, kita nggak tahu dunia luar seperti apa. Bahkan mungkin kalau di luar itu ada bom gitu, saya nggak tahu gitu loh, nggak tahu ada bom tuh di luar, masa sih. Saya pasti akan gitu, karena saya nggak akan ngedenger di ruangan saya gitu loh, karena suara dari luar tuh nggak akan masuk ke dalam gitu, dan suara dari dalam nggak akan keluar. Kalau kalian main drum itu nggak akan keluar. Kemarin juga ada yang nanya, terus kalau peredaman suara yang murah itu gimana? Kalau menurut saya yang paling gampang tuh ya pakai ini sih sebenarnya, tapi ini bukan peredaman sih sebenarnya, jadi kayak ngurangin sedikit sih iya gitu. Kalau ada yang bilang pakai busa telur, pakai busa tempat telur beneran, terus pakai, waktu itu saya pernah buat video, saya waktu itu main ke studionya Kang Ilong.
eh, coba dicek deh videonya atau nanti saya kasih linknya di bagian bawah. Itu dimana dia ngeredamin ruangan dia segede gitu itu. Saya tanya berapa sih? Habisnya 500.000 apa kalau nggak salah dia bilang. Wow, saya kalau ngeredamin ruangan segini yang di Jakarta itu saya habis 45 juta. 45 juta. Itu 45 juta gitu. Untuk ngeredamin, karena saya benar-benar harus lingkungan saya kan di Jakarta dekat tetangga. Jadi kalau saya berisik mereka pasti akan lapor polisi gitu loh. Jadi kayak gitu. Nah, untuk yang murah kayak 500.000 itu si Kang Ilong kalau nggak salah dia pakai serbuk gergaji, terus dia pakai tempat telur. Serbuk gergajinya dari mana, Kang? Saya minta sebelah tuh ada gergajian kayu kalau nggak salah dia ngomong gitu. Jadi dia minta dikasih gratis. Terus kalau nggak salah busa telurnya juga deh. Busa telurnya ada tetangganya dia yang jualan telur, jadi busa telur tempat telurnya nggak kepake, jadi dia bisa pakai gitu. Itulah kenapa akhirnya jadi murah, harganya cuma 500.000. Mungkin dia cuma bayar tukang doang buat ngerjain itu gitu. Dan kebetulan rumah dia itu dekat pinggir jalan raya, yang jalan rayanya itu ramai banget gitu. Jadi suara si studionya juga kehapus dengan si suara itu gitu. Suara orang ngeband di dalam itu akan ketiban dengan suara mobil-mobil lalang yang ramai banget. Nah sekarang kita akan masuk ke itu ya. Jadi kalau peredam yang murah tuh apa sih? Mendingan gak usah deh, mendingan beli drum elektrik aja gitu. Karena kalau kalian mikir 4 juta untuk peredaman, karena gini loh, kalau banyak orang yang ngaku-ngaku bisa meredamkan 4 juta tuh kalau menurut saya sangat kurang kalau untuk meredamkan segini gitu. Kalau pakai busa telur tetap nggak maksimal, tetap harus kalian lihat dulu kondisi tetangga kalian seperti apa. Kalau memang nggak maksimal, udah keluar uang lebih dari 4 juta misalnya, terus nggak maksimal juga, terus tetangga komplain gitu ya, mendingan nggak usah, mendingan kalian beli drum elektrik aja, atau ya kayak gitu ngumpulin uang beli. Karena kalau kalian beli drum elektrik itu kalian nggak perlu pusing dengan yang namanya peredam. Ini pusing loh beneran, dan banyak orang juga yang ngaku-ngaku bisa ngeredamin. Terus kemudian setelah mereka pasang, kalian bayar mereka. Dulu pertama kali saya ngalamin kayak gitu, cerita pengalaman sedikit ya. Dulu pertama kali saya ketika meredamkan ruangan kayak gitu, dulu waktu itu kalau nggak salah tahun berapa gitu, tahun 2001 kalau nggak salah, dia minta harganya 20 juta, tapi saya bayar setengah dulu, saya mau lihat dulu deh. Ternyata udah setengah begitu tetap aja nggak ngeredam gitu kan. Tapi kalau nggak salah saya lupa dibayar semua, pokoknya akhirnya saya kecewa gitu. Setelah udah semua dibayar, semua selesai, saya kecewa karena nggak sesuai dengan yang saya inginkan juga. Nah kalau udah kayak gitu, gini kan, kalau udah kayak gitu, ini kalau mau dibongkar gimana coba? Ditarikin, wah ditarikin rusak dong busa telurnya. Terus kalau kalian pakai rock wool segala macem, nah makanya itu semua berhubungan dengan teknik pemasangan gitu loh. Ada video yang bagus, saya tadi nyoba nyari mana ya videonya, cuman videonya berbahasa Inggris. Kalau kalian nggak ngerti bahasa Inggris juga akhirnya percuma juga saya kasih linknya. Oke, dia bilang, oke sekarang kita akan ke kamar mandi ya. Jadi kurang lebih seperti itu hasil suaranya. Nah, kita masuk sini ya kan udah mulai kerasa ada reverb ruangan. Oke. Nah, masuk lagi kita ke kamar mandi. Seneng banget ya saya masuk kamar mandi ya. Supaya kalian bisa ngerasa bedanya gitu. Oke. Nah, ini mulai kerasa nggak reverb ruangannya? Nah, ini kan ada pintunya masih belum saya tutup kan. Saya ngomong masih di sini kan. Jadi keluar suara saya masih bisa keluar ke situ. Nanti kalau saya udah tutup, kalian akan merasakan ya lebih berasa reverb ruangannya kan. Tuh, apalagi kalau saya di pojok sini. Di atas ada gema-gema gitu kan. Gitu. Nah, jadi memang perbedaan antara peredaman ruangan dengan akustik treatment adalah kalau peredaman ruangan itu
suara dari luar nggak masuk dalam, suara dari dalam nggak keluar. Itu yang namanya peredaman suara. Dan kalau di dalam ini suaranya seperti ini, itu nggak ada hubungannya. Yang jelas pokoknya suara dari dalam nggak keluar, suara dari luar nggak masuk ke dalam. Itu berarti peredamannya udah sempurna kalau kayak gitu. Terus kalau terjadi kayak gini, suara muter kayak gini nggak enak, kita main drum, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan acoustic treatment. Jadi kayak pasangin busa telur. Masangin busa telur itu salah satunya. Dan pemasangan busa telur itu menurut saya itu paling gampang. Oke, kita keluar aja karena kalian udah tahu ya. Oke, kita masuk lagi di ruangan ini supaya kalian bisa bedain. Oke, ya kan? Beda kan? Dia lebih jelas suara saya di sini. Nah, ini cuma salah satunya menggunakan busa telur ini. Kalian coba masuk ke channel mereka deh. Mais Peredam. Susah banget nama channel YouTube. Ntar saya kasih linknya aja. Mereka bagus aja menjelaskannya. Pakai busa telur ini salah satunya, dan ini yang termudah kalau menurut saya, karena ini tinggal tempel doang kan, plug dan jadi gitu loh. Kalau peredaman yang lain, tapi ini nggak cuma ini doang gitu, ada kayak gini, ada diffuser. Kalau kalian mau yang lebih detail lagi, ada diffuser, ada bass trap segala macam, dan itu pemasangannya juga ada hitungannya supaya benar-benar akustik ruangannya yang kalian dengar enak gitu loh. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau kalian ke studio musik misalnya, kalian coba berdiri di pojok deh. Tuh kayak di situ kan ada pojok tuh. Di pojok-pojokan coba berdiri deh. Biasanya kalau biasanya di pojok itu ngumpul ini suara bass. Jadi kalau kalian main bass terus kalian nggak dengar, makanya dulu saya ampli bass saya taruh dekat pojok. Jadi kalau si basisnya nggak ngedengar, jadi dia lebih mungkin ngedengar suara bassnya. Dia nggak perlu digedein sampai gede. Di pojokan sini pasti lebih keras suara bassnya ketimbang kalau kita berdiri di tengah gitu. Nah, tapi kalau kalian sudah memasang bass trap segala macam, udah melakukan acoustic treatment di ruangan, maka suara bass di pojok itu akan sama besarnya dengan suara bass di tengah ruangan. Nah, itulah makanya fungsinya dari acoustic treatment itu adalah seperti itu. Supaya membuat suara di dalam ruangan itu terdengar enak dan nyaman gitu. Nah, itu kan masih ada tuh. Tadi barusan masih ada suara sepeda motor. Jadi saya ini cuma acoustic treatment aja sih sebenarnya, supaya nanti ketika saya membuat pengajaran bahasa, suara saya lebih jelas kedengaran dan nggak ada gaung dan nggak ada segala macam. Jelas terdengarnya. Saya nggak terlalu butuh memeredamkan ruangan karena saya nggak pakai drum lagi. Drumnya udah dijual. Jadi saya nggak ada drum lagi di sini. Jadi saya tidak perlu memeredamkan studio saya gitu. Oke, nah kita sekarang keluar. Coba kalian bandingkan suara saya di dalam. Suara saya di dalam sini. Suara saya di dalam sini dengan nanti kalau saya keluar. Oke. Nah, saya keluar di sini suaranya tuh. Ini lebih kering ya. Nah, saya rasa sekian dulu sharing dari saya mengenai peredaman, acoustic treatment. Kalian masuk aja ke channel YouTube-nya itu My Peredam Acoustic, My Acoustic apalah gitu. Itu bagus kok, dia banyak sharing tentang peredaman, gimana cara memeredamkan. Saya udah nonton beberapa videonya dan bagus menurut saya. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi kalian coba. Saya nggak kenal sama sekali dengan mereka. Saya jadi bukan mempromosikan karena ini ya. Saya nonton videonya, saya lihat, oh ini bagus nih, keren nih, bagus. Memang bagus apa yang mereka sampaikan. Jadi kalau kalian pengen tahu, mereka ada banyak barangnya. Kalian bisa lihat contoh-contohnya segala macam, dan kalian bisa menambah ilmu lebih banyak lagi di situ. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Semoga bisa bermanfaat video saya, dan ini adalah video terakhir dari update studio bahasa saya. Sampai ketemu lagi dan salam drummer.